Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Restumorang, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Tempat Teknologi Laboratorium Medis dari Universitas Pelita Harapan. Kelompok 2 akan membahas tentang kompetensi ahli teknologi laboratorium medis dengan mata kuliah pengantar laboratorium medis oleh Bapak Ahmad Fauroji, JS, SSI, MSc. Di video kali ini, saya akan membahas dengan topik yang pertama, apa itu kompetensi, yang kedua, indikator kompetensi, yang ketiga, standar profesi ATLM, yang keempat, tupoksi ATLM, yang kelima, kewajiban ATLM, dan yang keenam, pemetaan standar kompetensi ATLM. Kompetensi. Menurut Kemmenaker tentang SKKNI ATLM bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional menyebutkan bahwa kompetensi adalah ungkapan SDM yang terbentuk dengan menyatukan 3 aspek, yaitu kompetensi, pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja. Dan yang terakhir, kompetensi adalah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat guna mencapai dan mewujudkan hasil tertentu secara mandiri atau kelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Indikator kompetensi. Seseorang atau kelompok orang yang telah mempunyai kompetensi dan akan melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat mewujudkan sasaran dan tujuan dari tugas atau pekerjaan tersebut secara terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi, serta selesai dalam waktu yang ditentukan. Untuk menetapkan standar kualifikasi ATLM, diperlukan kerjasama antara pihak industri sebagai pengguna tenaga kerja dengan industri pendidikan yang menghasilkan ATLM. Kerjasama tersebut merumuskan standar kualifikasi ATLM sehingga bisa dihasilkan ATLM yang diinginkan di dunia industri. Standar tersebut berisi rumusan kemampuan kerja di bidang laboratorium medik yang mencakup aspek pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagai ATLM yang diakui secara nasional atau internasional. Kemampuan yang memenuhi ketiga aspek tersebut disebut sebagai standar kompetensi kerja. Siapa itu ahli teknologi laboratorium medis? Menurut Peraturan Perundang-undangan PMK Nomor 42 Tahun 2015, bahwa setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medis atau analis kesehatan atau analis medik dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. SKKNI ATLM. Menurut SK Menaker Nomor 170 Tahun 2018, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI ATLM adalah rumusan kemampuan kerja ATLM yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. SKKNI secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi. Laboratorium medik melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia, klinik, mikrobiologi, imunologi, serologi, taksologi, kimia lingkungan, patologi atau anatomi atau histopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler, fisika dan biologi.
Fungsi atau kewajiban ATLM. Yang pertama, mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses spesimen. Yang kedua, melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan spesimen. Yang ketiga, mengoperasikan dan memelihara peralatan instrumen laboratorium. Yang keempat, mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan proses pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji. Dan yang kelima, mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya. Yang keenam, membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan efisien untuk menginterpretasikan hasil uji lab. Yang ketujuh, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium. Yang kedelapan, membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik laboratorium. Dan yang kesembilan, merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan. Kompetensi ATLM dibangun dengan pondasi sebagai berikut: profesionalitas yang luhur, mawas mandiri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan sistem informasi laboratorium, landasan ilmiah iptek laboratorium, keterampilan laboratorium medik, dan pengelolaan masalah kesehatan berbasis laboratorium. 7 area kompetensi. Yang pertama, profesionalitas yang luhur. Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium medik yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. Yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Mampu melakukan pelayanan laboratorium medik, memberikan solusi terhadap masalah laboratorium secara komprehensif dan terpadu, mengembangkan diri mengikuti penyelenggaraan dan peningkatan iptek secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien. Yang ketiga, komunikasi efektif. Mampu menyampaikan informasi pelayanan laboratorium medik melalui komunikasi efektif, baik interpersonal atau profesional terhadap pasien, teman sejawat, klinisi, dan masyarakat. Yang keempat, pengelolaan informasi. Mampu mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan serta pengolahan hasil medik dengan teknologi terkini untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium medik. Dan yang keempat, landasan ilmiah laboratorium medik. Mampu memecahkan dan membersihkan solusi terhadap masalah kelaban secara komprehensif dan terpadu berdasarkan landasan ilmiah ilmu biomedik, patofisiologi, dan iptek tentang pemeriksaan laboratorium medik terkini untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Yang keenam, keterampilan laboratorium medik. Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai standar untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Dan yang ketujuh, pengelolaan masalah kesehatan berbasis laboratorium. Mampu mengelola masalah kesehatan individu dan masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan berbasis laboratorium dalam konteks Yankes primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, sistematika SKKNI bidang TLM. A. Pemetaan standar kompetensi. Yang pertama, tujuan utamanya memberikan pelayanan laboratorium medik yang berkualitas. Yang kedua, fungsi kunci. Yang ketiga, fungsi utama. Yang keempat, fungsi dasar. B. Daftar unit kompetensi. Yang pertama, kode unit. Yang kedua, judul unit kompetensi. C. Uraian unit kompetensi. Yang pertama, kode unit. Yang kedua, judul unit. Yang ketiga, deskripsi unit. Yang keempat, elemen kompetensi dan kriteria ujuk kerja. Yang kelima, batasan variabel, yang meliputi A. Aspek variabel, B. Peralatan dan perlengkapan, C. Peraturan yang diperlukan, D. Norma dan standar. Yang keenam, panduan penilaian, meliputi A. Konteks penilaian, B. Persyaratan kompetensi, C. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, D. Sikap kerja yang diperlukan, E. Aspek kritis.
Pemetaan standar kompetensi. A. Memberikan pelayanan pada laboratorium klinik. Yang pertama, persiapkan pra-analitik. A. Mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen. B. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan laboratorium. C. Mempersiapkan spesimen atau sediaan untuk pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, pengambilan dan penanganan sampel. A. Melakukan penerimaan dan pencatatan pasien. B. Mendokumentasikan penerimaan pasien. C. Melakukan pengambilan spesimen. D. Melakukan pengambilan darah. E. Melakukan pencatatan dan verifikasi spesimen. F. Melakukan penanganan spesimen. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan laboratorium klinik. A. Melakukan pemeriksaan urin. B. Melakukan pemeriksaan feses. C. Melakukan pemeriksaan sperma. D. Melakukan pemeriksaan kimia klinik. E. Melakukan pemeriksaan hematologi. F. Melakukan pemeriksaan koagulasi darah. G. Melakukan pemeriksaan imunohematologi. H. Melakukan pemeriksaan imunologi. I. Memilih dan menguji kualitas reagensia. J. Melakukan dan mengkalibrasi secara sederhana alat laboratorium. K. Memilih dan menggunakan metode pemeriksaan. L. Melakukan pengendalian mutu internal. M. Membuat laboratorium hasil pemeriksaan laboratorium. N. Melakukan verifikasi terhadap proses analisis spesimen. O. Melaksanakan kegiatan K3 di laboratorium. Dan P. Menggunakan piranti lunak dan integrasi data. 4. Melakukan pemeriksaan laboratorium klinik. A. Melakukan penanganan dan menilai kualitas spesimen untuk pemeriksaan khusus dan canggih. B. Melakukan pemeriksaan khusus di bidang hematologi, kimia klinik, dan imunologi. C. Melakukan penanganan dan menilai kualitas pemeriksaan konfirmasi. D. Membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai kewenangannya. E. Menilai hasil pengujian kelayakan alat dan metode serta reagensia. F. Melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan problem solving sesuai bidang keahliannya. G. Menyusun instruksi kerja pada bagiannya. 5. Pengendalian mutu laboratorium medik. A. Mengkoordinir kegiatan operasional teknik operasional laboratorium di lingkup bidangnya. B. Melakukan audit mutu internal. C. Melakukan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium. D. Mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab personal. E. Melakukan pengawasan kinerja staf. 6. Penjaminan mutu laboratorium klinik. A. Melakukan validasi secara analisis terhadap hasil pemeriksaan laboratorium. B. Melakukan klinisi dalam pemanfaatan data secara efektif dan efisien. C. Membuat perencanaan kegiatan teknik operasi laboratorium. D. Mengorganisasikan kegiatan teknik operasional laboratorium. E. Membimbing dan membina ahli media TLM dalam bidangnya. F. Melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan korektif pada proses di bagiannya. G. Mengelola risiko kegiatan teknik operasional laboratorium. H. Merencanakan dan mengevaluasi BHP laboratorium. J. Melakukan validasi dan evaluasi metode pemeriksaan laboratorium. J. Melakukan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium. K. Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan teknis operasional laboratorium. I. Mengkoordinasikan sistem manajemen K3 laboratorium. M. Melakukan program penjaminan mutu laboratorium. N. Mengelola survei kepuasan pelanggan laboratorium. O. Merencanakan dan mengevaluasi program K3 di laboratorium. P. Mengelola laboratorium, kalibrasi dan uji fungsi alat ukur laboratorium. Q. Melakukan program audit mutu internal. R. Melakukan tindakan koreksif terhadap ketidaksesuaian pada sistem mutu. S. Melakukan pengendalian dokumen dan rekaman mutu. T. Melakukan evaluasi dan pengukuran sasaran mutu. U. Menerapkan sistem manajemen mutua. Dan yang ketujuh, pengelolaan sistem laboratorium klinik.
A. Melakukan rencana pengembangan pelayanan laboratorium. B. Mengelola SDM. C. Mengelola saran dan prasarana laboratorium. D. Merencanakan dan memantau sistem manajemen laboratorium. E. Mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan sistem manajemen laboratorium. F. Menyelesaikan masalah teknis pada kegiatan operasional laboratorium. 8. Pengembangan dan konsultasi teknik laboratorium klinik. A. Memberikan saran dan strategi dalam pengolahan pelayanan laboratorium. B. Memberikan saran dalam pengembangan teknologi dan pelayanan laboratorium. C. Memberikan konsultasi teknik analisis pemeriksaan di laboratorium. D. Memberikan saran dan bimbingan dalam perencanaan dan penerapan sistem manajemen mutu atau SSM. E. Melakukan kajian ilmiah terhadap kasus dan temuan laboratorium. Pemetaan standar kompetensi. Memberikan pelayanan pada laboratorium mikrobiologi klinik. Yang pertama, persiapan praanalitik. A. Mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen. B. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan laboratorium. C. Mempersiapkan spesimen atau sediaan untuk pemeriksaan laboratorium. 2. Pengambilan dan penanganan sampel. A. Melakukan penerimaan dan pencatatan pasien. B. Mendokumentasikan penerimaan pasien laboratorium. C. Melakukan pengambilan spesimen. D. Melakukan pengambilan darah. E. Melakukan pencatatan dan verifikasi spesimen. F. Melakukan penanganan spesimen. 3. Melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik. A. Melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik. B. Melakukan pemeriksaan mikrobis malaria. C. Melakukan pemeriksaan mikrobis TBC. D. Melakukan pemeriksaan mikrobis preparat mikologi. E. Melakukan pemeriksaan mikrobis preparat virologi. F. Melakukan pemeriksaan mikrobis preparat parasitologi. G. Memilih dan menguji kualitas reagensia. H. Melakukan dan mengkalibrasi secara sederhana alat laboratorium. I. Memilih dan menggunakan metode pemeriksaan. I. Melakukan pengendalian mutu internal laboratorium. K. Membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium. I. Melakukan verifikasi terhadap proses analitik pemeriksaan di laboratorium. M. Melakukan perantik, lunak, dan integrasi data. N. Melaksanakan kegiatan ketiga di laboratorium. 4. Melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik. A. Melakukan penanganan dan menilai kualitas spesimen untuk pemeriksaan khusus dan canggih. B. Melakukan pemeriksaan khusus di bidang mikrobiologi. C. Melakukan penanganan dan menilai kualitas spesimen untuk pemeriksaan konfirmasi. D. Membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai kewenangannya. E. Menilai hasil pengujian kelayakan alat dan metode serta reagensia. F. Melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan problem solving sesuai bidang keahliannya. G. Melakukan instruksi kerja pada bagiannya. H. Mengorganisasikan sistem manajemen K3 laboratorium. I. Mengelola program penjaminan mutu laboratorium. J. Mengelola survei kepuasan pelanggan laboratorium. K. Merencanakan dan mengevaluasi program K3 di laboratorium. I. Mengelola program kalibrasi dan uji fungsi alat ukur laboratorium. M. Mengelola program audit mutu internal. N. Melakukan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pada sistem mutu. O. Melakukan evaluasi dan pengukuran sasaran mutu. P. Melakukan pengendalian dokumen dan rekaman mutu. Q. Menetapkan sistem manajemen mutu. 5. Pengelolaan sistem laboratorium mikrobiologi klinik. A. Membuat rencana pengembangan pelayanan laboratorium. B. Mengelola SDM. C. Mengelola sarana dan prasarana laboratorium. D. Merencanakan dan memantau sistem manajemen laboratorium. E. Mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan sistem manajemen laboratorium. F. Menyelesaikan masalah teknis pada kegiatan operasional laboratorium. 6. Pengembangan dan konsultasi teknik laboratorium mikrobiologi klinik. A. Memberikan saran dan strategi dalam pengolahan pelayanan laboratorium. B. Memberikan sarana dalam pengembangan teknologi dan pelayanan laboratorium. C. Memberikan konsultasi teknik analisis pemeriksaan di laboratorium. D. Memberikan saran dan bimbingan dalam perencanaan dan penerapan SMM. E. Melakukan kajian ilmiah terhadap kasus dan temuan laboratorium.
C. Memberikan pelayanan pada laboratorium klinik anatomik. Yang pertama, persiapan peranalitik, yaitu mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen, mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan laboratorium, mempersiapkan spesimen sediaan untuk pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, penanganan sampel, yaitu melakukan pencatatan dan verifikasi spesimen, penanganan jaringan, penanganan sampel sitopatologi, proses jaringan, pembuatan sediaan histopatologi, potong beku jaringan, pewarnaan histopatologi, pewarnaan Papa Nicolau, pewarnaan histokimia, memilih dan menguji kualitas alat dan reagensia, melakukan kalibrasi internal terhadap alat ukur laboratorium, melakukan pengendalian mutu internal laboratorium, membuat dokumen laporan hasil pekerjaan teknis laboratorium, patologi anatomik, melakukan verifikasi terhadap proses penanganan sampel di laboratorium, menggunakan piranti lunak dan integrasi data, dan melaksanakan kegiatan ketiga di laboratorium. Yang ketiga, penanganan sampel khusus. A. Melakukan pembuatan blok sel. B. Melakukan pewarnaan imunohistokimia atau IHK. C. Melakukan pewarnaan insuhabdisation atau ICH. D. Melakukan pewarnaan imunofluoresensi. E. Melakukan screening sediaan sitopatologi. F. Melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan problem solving sesuai bidang keahliannya. G. Menyusun instruksi kerja pada bagiannya. 4. Pengendalian mutu laboratorium patologi anatomik. A. Mengkoordinir kegiatan teknis operasional laboratorium di bidang lingkupnya. B. Melakukan audit mutu internal. C. Melakukan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium. D. Mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab personal. E. Melakukan pengawasan kinerja staf. Yang kelima, penjaminan mutu laboratorium patologi anatomik. A. Melakukan pemeriksaan histologi menggunakan mikroskop elektron. B. Membuat perencanaan kegiatan teknis operasional laboratorium. C. Mengorganisasikan kegiatan teknis operasional laboratorium. D. Membimbing dan membina ahli media TLM di bidangnya. E. Melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan korektif pada proses bidangnya. F. Melakukan pengolahan risiko kegiatan teknis operasional laboratorium. G. Merencanakan dan mengevaluasi BHP laboratorium. Dan selanjutnya, melakukan evaluasi dan validasi metode pemeriksaan laboratorium, melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan teknis operasional laboratorium, mengorganisasikan sistem manajemen K3 laboratorium. Yang keenam, penjaminan mutu laboratorium patologi anatomi. Yang pertama, mengelola program pengendalian mutu laboratorium, mengelola survei kepuasan langganan laboratorium, merencanakan dan mengevaluasi program K3 di laboratorium, mengelola program kalibrasi dan uji fungsi alat ukur laboratorium, mengelola audit mutu internal, melakukan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pada sistem mutu, dan melakukan pengendalian dokumen dan rekaman mutu. Selanjutnya, memberikan pelayanan pada laboratorium biologi molekuler. Yang pertama, persiapan peranalitik. A. Mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen. B. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan laboratorium. C. Mempersiapkan spesimen atau sediaan untuk pemeriksaan laboratorium. Dan yang kedua, penanganan sampel. A. Melakukan penerimaan dan pencatatan pasien. B. Melakukan pengambilan spesimen. C. Melakukan pengambilan darah vena dan kapiler. D. Melakukan pencatatan dan verifikasi spesimen. E. Melakukan penanganan spesimen. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan laboratorium biologi molekuler. A. Melakukan teknik isolasi asam nukleat. B. Melakukan teknik amplifikasi asam nukleat. C. Melakukan teknik identifikasi asam nukleat. D. Memilih dan menguji kualitas reagensia. E. Melakukan kalibrasi internal terhadap alat ukur laboratorium. F. Melakukan pengendalian mutu internal laboratorium. G. Membuat dokumen laporan hasil pemeriksaan laboratorium. H. Melakukan verifikasi terhadap proses analisis sampel. I. Melakukan penanganan limbah laboratorium. 4. Pengendalian mutu laboratorium biologi molekuler. A. Melakukan aplikasi bioinformatika. B. Melakukan pemeriksaan protein biomarker. C. Melakukan teknik isolasi plasmid. D. Melakukan teknik transformasi asam nukleat.
E. Melakukan teknik kultur sel. F. Melakukan teknik imunomolekuler staining sel. G. Melakukan teknik DNA sequencing. H. Melakukan teknik whole genome sequencing atau WGS. I. Membuat dokumen laporan hasil pemeriksaan laboratorium. J. Melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan pemecahan masalah sesuai bidang keahliannya. K. Mengkoordinir kegiatan teknik operasional laboratorium di lingkup bidangnya. I. Melakukan audit mutu internal. M. Melakukan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium. N. Melakukan pengawasan kinerja staf. 5. Penjaminan mutu laboratorium biologi molekuler. A. Melakukan validasi teknik terhadap hasil pemeriksaan laboratorium. B. Membuat perencanaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional laboratorium. C. Mengorganisasikan kegiatan teknik operasional laboratorium. Dan D. Melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan korektif pada proses di bagiannya. Lanjutan dari nomor 5 dapat kita lihat pada tampilan slide. Selanjutnya yang keenam, pengolahan sistem laboratorium biologi molekuler. A. Membuat rencana pengembangan pelayanan laboratorium. B. Mengorganisasikan sumber daya manusia di bagiannya. C. Merencanakan dan memantau sistem manajemen laboratorium. D. Mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan sistem manajemen laboratorium. 7. Pengembangan dan konsultasi laboratorium biologi molekuler. A. Memberikan saran dan strategi dalam pengolahan pelayan laboratorium. B. Memberikan saran dalam pengembangan teknologi dan pelayan laboratorium. C. Memberikan konsultasi teknik analisis pemeriksaan di laboratorium. D. Memberikan saran dan bimbingan dalam perencanaan dan penerapan SSM. E. Melakukan kajian ilmiah terhadap kasus dan temuan laboratorium. F. Melakukan inovasi terhadap pengembangan tes biomarker penyakit berbasis lain. Dan yang terakhir adalah pengembangan dan konsultasi laboratorium biologi molekuler. A. Memberikan saran dan strategi dalam pengolahan pelayanan laboratorium. B. Memberikan saran dalam pengembangan teknologi dan pelayanan laboratorium. C. Memberikan konsultasi teknik analisis pemeriksaan di laboratorium. D. Memberikan saran dan bimbingan dalam perencanaan dan penetapan SSM. E. Melakukan kajian ilmiah terhadap kasus dan temuan laboratorium. F. Melakukan inovasi terhadap pengambilan tes biomarker penyakit berbasis laboratorium. Demikian video pembelajaran saya mengenai apa itu kompetensi, indikator kompetensi, standar profesi ATLM, tupoksi ATLM, kewajiban ATLM, dan pemetaan standar kompetensi ATLM. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.